Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayahnya buat kita semua. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah keariban junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Al-babul arba'una fi fadilatis sabri indal musibah. Bab ini kitab bab terakhir ya Pak. Bab yang ke-40 dari kitab Tanqihul Qaul. 400 hadis isinya ini, satu kitab ini sahih semua. Enggak terasa hampir 1 tahun ini satu kitab ini Pak, ya kan? 400 hadis sudah hatam. Ini terakhir nih. Bab terakhir. Nanti insya Allah minggu depan saya baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kalau ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau besok tuh Imam Nawawi ya, yang dimakamin di Ma'la. Sama Syekh Nawawi juga dimakamin di Ma'la. Jadi Imam Nawawi sekarang yang kita baca ini Syekh Nawawi, kitab Tanqihul Qaul. Sarahnya dan matannya dikarang oleh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Udah hatam kita tamat nih ya. Enggak terasa ya Pak ya? Ya enggak terasa, ngelihat dengerin doang. Yang kerasa tuh membaca gini gimana ya, menterjemahkan, mentafsirkan bahasanya supaya enggak kesinggung bapak-bapak ngedengerinnya gitu Pak. Walaupun ada kalimat-kalimat yang kira-kira menyinggung tapi enggak saya keluarin. Saya sadur dengan kalimat yang pantas gitu. Itulah ngaji. Ya, enggak kerasa ya Pak Haji. Satu kitab Tanqihul Qaul udah selesai. Besok kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-babul awwaluna, bab yang pertama, al-babul arba'una fi fadilatis syabri indal musibah. Bab yang ke-40 di dalam kitab Tanqihul Qaul ini fi fadilatis sabri, membahas tentang keutamaan sabar indal musibati, ketika tertimpa musibah. Musibah itu asoba, artinya sesuatu yang menimpa gitu Pak ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa. Contoh Mas Hadi ketiban bohlam, waduh kena musibah. Bener, musibah itu sesuatu yang menimpa. Asal kalimat asoba ya. Contohnya saya lempar ini, oh kena musibah, saya tertimpa air 1 gelas itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah inda sadmatil ula, ketika pertama kali terjadi ujian atau goncangan atau kejadian yang menyakitkan atau sesuatu yang tidak nyaman. Contoh gini, Mas Adi kehilangan motor, contohnya nih ya. Umpamanya motornya kan nggak ada lagi, mau motor jelek gak ada yang nyolong, motor kayak gitu umpama. Pas Mas Adi motornya hilang, ya udah sabar, ya. Nggak perlu ngomong sana ngomong sini. Kalau udah cari sana cari sini nggak dapat baru sabar, itu bukan sabar namanya. Itu tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Beda, sabar itu ada di depan, tawakal ada di belakang. Terkadang kita udah mati-matian kita berusaha, ujung-ujungannya saya udah marah-marah, saya udah begini, udah begitu, ujung-ujungannya sabar. Bukan, sabar itu bukan di ujung. Kalau ngikutin hadis ini, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu adalah ketika serangan pertama kali terjadi musibah terhadap diri kita. Goncangan pertama kali terjadi musibah dengan diri kita. Itu sabar artinya. Ketika contoh apa ya?
Apa contohnya? Kita kena musibah lah. Apa yang kira-kira bikin kita kesel gitu? Ya, bikin kita jengkel aja nih. Tiba-tiba udahlah sabar aja. Sabar itu ketika goncangan pertama. Saya bilang tadi, uang kita hilang di rumah nih umpamanya 10 juta. Dicari sana sini itu bukannya sabar. Setelah hilang udah sabar aja, berarti bukan milik saya. Udah, itu sabar ketika terjadinya awal goncangan pertama kali atau serangan musibah terhadap diri kita. Itu sabar. Tapi setelah kita dicariin sehingga ketemu ujung-ujungannya udahlah menyalahin diri aja, pasrah aja, itu bukan sabar. Itu namanya tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah bertekad berniat, serahkan semua ini urusan kepada Allah. Itu. Jadi sabar itu definisinya ketika terjadi sesuatu yang tidak enak atau menyakitkan atau ujian macam-macam, bencana, musibah terhadap diri kita. Contoh kehilangan anggota keluarga. Ketika terjadi pertama kali anggota keluarga kita meninggal, udah terima, sabar. Ini udah ketentuan dari Allah. Sabar itu nanti ada 3, Pak. Ada 3 macam ciri-ciri sabar. Kita ada di mana nanti? Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Andai kata sabar itu diwujudkan seperti menjadi seorang laki-laki, Allah ganti sabar itu atau sifat sabar itu diganti menjadi manusia, seorang laki-laki ya. Apa kata Nabi? Lakana rajulan kariman, maka Allah akan menwujudkan sabar itu menjadi laki-laki kariman yang mulia. Yang mulia itu gimana? Allah itu maha karim. Allah maha mulia. Allah memberi tanpa dipinta. Itu namanya karim, Pak. Ya, memberi tanpa diterima, tanpa dipinta. Mas Hadi pernah minta sama Allah punya mata gitu, 2, pernah. Ya, Allah memberi rizki sama kita walaupun kita jarang minta rizki, Allah beri. Ya Allah, bangunkanlah saya pagi-pagi dalam keadaan mata terbuka dua-duanya. Itu Allah memberi walaupun kita tidak pernah minta. Itu namanya kariman, yang maha mulia. Itu, ya. Andai kata sabar itu diganti oleh Allah menjadi seorang laki-laki, maka niscaya dia akan menjadi laki-laki yang kariman, laki-laki yang mulia. Itu, mulia tuh. Di sini dalamnya wa fil hadis ma usiba abdun musibatun illa li dzambin lam yughfar illa biha au darajatin lam yublaguha yablaguha illa biha. Amma usiba, ma usiba, sesuatu yang ditimpakan abdun kepada seorang hamba bimusibatin, dengan suatu musibah. Tidak ada sesuatu yang ditimpakan kepada seorang hamba, kata Nabi, illa li dzambin la yughfar illa biha, kecuali atas suatu dosa yang dia sendiri belum bertobat dengan dosa tersebut. Paham gak, Pak? Ya, begini maksudnya. Allah memberikan musibah kepada kita, kata Nabi, di antaranya sebabnya adalah ada dosa yang belum sempat kita istighfarin, ada dosa yang belum sempat kita mintakan ampun. Ya, ma usiba abdun bimusibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha. Tidak ada musibah yang dimusibahkan, dijatuhkan kepada seorang hamba kecuali karena satu dosa lam yughfar, yang belum sempat diistighfarkan, yang belum sempat dimohonkan ampun kepada Allah, illa biha, kecuali dengan musibah itu baru diampuni dosa kita. Gitu loh, Pak. Dengan sakit kita, oh mungkin ada dosa kita nih. Terjadi musibah di keluarga kita, jangan nyalain orang, berarti ada dosa yang belum sempat kita istighfarin, Pak. Itu, ya. Dosa itu kan banyak, Pak. Ya. Musibah itu banyak, Pak. Apalagi dosa. Apa artinya dosa? Mas Adi, ingat dosa artinya? Al-ismu mahaka fi nafsika. Al-ismu pakai sa ya, bukan sin. Kalau pakai sin itu nama. Al-ismu, adapun yang dinamakan dosa itu,
mahaka fi nafsika, yang membuat jiwa kita menjadi jiwa kamu tidak tenang, gelisah. Wa karihta ayyat toli'a alaihin nas, dan kau tidak suka perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Engkau tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ketika kita merasa cemas, gelisah diri kita, tandanya ada dosa yang belum sempat kita istighfarin. Dan juga kita tidak mau perbuatan ini diketahui oleh orang lain, itu dosa namanya. Bang Ano siapa DKM ini? Merbuat siapa? Ente siapa? Aris ya. Umpama nih Bang Aris lagi nyapu nemu duit 1 juta, ya kan? Umpamanya 1 juta kan banyak ya. Linguk juga kan. Dia tahu duitnya duit ini nih, duit Mas Hadi, jatuh kelepuk langsung pindah. Linguk. Tujuannya apa? Celingak-linguk. Jangan sampai ada yang lihat. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan kau tidak suka perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, dosa namanya. Iya kan? Tapi Mas Hadi ini duitnya, itu enggak dosa. Ya. Tapi dia enggak celingak-celinguk dikantongin begini. Tetap aja Pak, gelisah mah ada, itu dosa. Karena duit ini contohnya itu. Pokoknya segala sesuatu yang membuat jiwa kita gelisah, tidak tenangnya, tidak nyaman di hati, udah pasti ada dosanya gitu Pak. Ada unsur dosa. Yang kedua, au darajatin lam yakun yablaghuha illa biha. Atau Allah kasih ujian kepada kita untuk diangkat derajat kita. Lam yakun yablughuha illa biha, yang tidak bisa dinaikkan, disampaikan derajatnya ini kecuali dengan diuji dengan musibah. Artinya orang dikasih musibah yang pertama sebagai dosa, ampunan dosa yang belum sempat diistighfarin. Yang kedua, orang dikasih musibah sebagai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, Pak. Ya. Jadi kita jangan wah Allah nih enggak beres ini. Masa saya diginiin melulu? Tandanya Allah itu cinta sama kita. Nanti dijelasin di bawah. Ya. Jadi musibah apapun yang terjadi dengan diri kita diawali dengan kalimat sabar. Tapi jangan ngomong sabar. Enggak gitu Mas, ya kan? Wis kok kamu tenang-tenang aja Pak, umpamanya kan. Ada maling rumah kita nih, nyolong Magicom, ya kan? Kan Magicom harganya 150.000, rame Mas Hadi, ya kan? Wah, ada maling di rumah saya, padahal dicolong cuma 150.000. Udah biar aja ada maling, udah sabar aja. Itu jangan geger gitu loh Pak. Maling ngambil Magicom, mungkin dia anaknya lapar, bininya nggak masak, jadi ngambil Magicomnya dia minjem. Segala sesuatu Pak, kalau kita maknai dengan positif, hasilnya positif Pak. Benar kan? Segala sesuatu apapun, bahkan yang negatif pun ketika kita maknai positif, menjadi positif. Contoh tadi itu, ada orang ambil Magicom di rumah kita buat masak nasi. Kita maknai dengan kalimat positif, mungkin dia lagi butuh untuk masak anak istrinya. Nggak apa-apalah, jadi pahala. Itu positif Pak. Tapi ketika kita maknai negatif, emang kurang ajar nih maling. Cuma Magicom dicolong, ya kan? Kan ada yang lain. Tandanya kita memaknai sesuatu dengan negatif. Makanya harus husnuzon, berprasangka baik, hasilnya positif Pak. Walaupun yang kita husnuzon itu negatif, akan jadi positif. Terus selanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Nabi bersabda, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, mencintai manusia, ibtalahu, dia akan mengujinya. Pasti diuji kan. Emas, ketahuan emasnya warnanya kuning, setelah diuji, digosok, direndam, diuji lagi pakai air apa tuh? Air apa? Air keras ya? Apa air raksa? Emas bukan. Itu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan uji. Uji dengan apa? Bibalai la dawa alahu, dengan ujian yang tidak ada obatnya Pak. Ujian tidak ada penyembuhnya. Ujian yang tidak ada solusinya. Kalau Allah cinta,
Itu Mas ya. Tiba-tiba habis harta kita semua kan. Kebakaran tuh, rumah kita umpamanya tuh. Harta, duit di situ, surat tanah di situ, habis semua kan. Kan enggak ada obatnya tuh, Pak. Ada obatnya enggak? Ada obatnya enggak? Enggak ada, Pak. Itu tandanya Allah lagi cinta sama kita. Iza ahabballahu abadan ibtalahu bibala'in la dawalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dengan ujian bibala'in la dawalahu, yang tidak ada obatnya, tidak ada penawarnya, tidak ada penyembuhnya. Itu. Fa'in sobaro, maka jikalau dia dikasih ujian ini, sobaro itu sabar. Wa ijtaba, maka Allah akan memilih dia sebagai orang yang sabar sesuai dengan ayatnya innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Itu banyak kan tentang sabar kan Pak Haji ya. Apalagi contoh Pak Haji yang lain tentang sabar. Kalimat-kalimat Al-Quran, ayat Quran yang menerangkan tentang sabar itu sangat banyak Pak. Jadi yang paling utama Allah beserta orang-orang yang berbuat sabar, dan sabar itu terjadinya di depan bukan di belakang. Kalau di belakang namanya tawakal atau pasrah. Gua udah usaha soal sini capek nggak ketemu juga, udah sabar aja dah. Itu bukan sabar Pak, kan udah ada usaha. Ini sodmah itu guncangan pertama kali yang menimpa diri kita. Ya. Wa in radiya, kalau dia ridho, antara sabar dengan ridho beda. Fa in sobaro, apabila dia bersabar menghadapi ujian itu, ijtaba'a, maka Allah akan memilih dia, ikhtara, memilih orang tersebut, berarti orang-orang pilihan Allah. Wa in radiya, apabila dia ikhlas, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ujian ini, istofaha, maka Allah akan memilih, sama-sama dipilih di sini. Istofa ini ikhtaruhu wa ahabbahu hubban azima. Kalau istaba ini ikhtarahu, dipilih oleh Allah. Tapi kalau orang yang ridho atas ujian dari Allah, ini adalah takdir dari Allah, istofahu, maka Allah akan memilih wa ahabbahu hubban azima, dan Allah akan mencintai kepada orang tersebut hubban azima, cinta yang sangat agung. Ridho sama ketentuan Allah mungkin susah tuh ya. Kok sampean ikhlas ridho ya? Ya anak diambil dibalik kepada Allah ridho, istri pulang kepada Allah ridho, harta habis ridho. Berat itu Mas. Nabi apa yang diuji kayak gitu? Tangannya copot. Nabi apa Pak Haji? Nabi Ayub ya? Hah? Nabi apa? Nabi Ayub, seorang raja, iya kan? Seorang raja, seorang presiden, seorang nabi. Saking sabar-sabarnya Nabi Ayub, iblis nggak mampu menggoda Nabi Ayub, ya kan? Iblis izin sama Allah, ya Allah, saya izin untuk menghancurkan kesabaran Nabi Ayub. Dengan cara apa? Saya matikan dulu anak-anaknya. Lalu saya hancurkan istananya, saya hancurkan harta-hartanya, saya hancurkan keluarganya, lalu saya berikan dia penyakit yang tidak ada obatnya. Kata Allah, silakan kalau bisa. Begitu Pak, ya. Diuji Nabi Ayub, punya anak 8 mati semua Ji. Ya. Apa kata Nabi Ayub? Iblis nanya, "Oh ya Ayub, itu anak kamu mati semua gimana?" Dah, saya sabar. Itu yang punya Allah, yang punyanya mau ambil, saya sabar aja karena itu bukan milik saya. 8 Pak sekaligus dimatiin, bukan 1. Iblis bingung. Ini orang, anaknya diambil semua, dia cuma ikhlas, saya sabar, ini udah ketentuan Allah. Semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu setelah itu Iblis menghancurkan istananya dengan angin puting beliung. Hancur istana Nabi Ayub. Berikut harta-hartanya, hancur semua negaranya. Apa kata Nabi Ayub? Ini adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi. Saya ridho atas ketentuan ini. Tuh, ya. 2 tuh iblis bingung. Akhirnya yang ketiga caranya iblis meniupkan penyakit ke dalam hidung Nabi Ayub.
ditiup Pak lubang hidungnya. Itu dari sini lalu punya penyakit apa? Gatal yang luar biasa. Gatal sekali garuk ini pada copot, kulitnya terkelupas sampai kuku-kukunya pada copot, sampai dibelatungin semua, kepalanya dibelatungin. Masih sabar kamu Ayub, sabar. Dan ketika dia mau sholat, belatung yang ada di kepala, yang ada di sini, ini belatung ditaruh di piring, Pak. Ditaruh di piring karena mau sholat biar suci, ditaruh di piring itu belatungnya. Habis sholat ditaruh lagi. Ya, kira-kira kita begitu enggak, Pak Penoto, ya kan? Ya kan? Tidis pengajar kan gitu ya. Nabi Ayub enggak. Karena itu udah ketentuan Allah. Belatungnya ditaruh lagi di sini, ditaruh lagi di sini, Pak. Tempat yang tadi awalnya di sini, kan tempat makannya di badan saya. Begitu. Sabar kan Nabi Ayub. Sampai akhirnya dia diusir dengan penyakit yang bau, penyakit kusta yang sangat menular, diusir dari negaranya ke hutan belantara oleh rakyatnya sendiri yang awalnya dipuja, dihormatin, dimuliakan, lalu dihinakan. Sabar dia, berdua dengan istrinya dibuang di hutan, Pak. Istrinya ngurus Nabi Ayub dengan sabar. Lama-lama perbekalan itu habis, stok makanan habis. Nabi Ayub nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur aja, Pak. Setelah stok makanan habis, kata istrinya, bahasa kitanya, Bang, ini makanan udah habis, kita makan apa? Puasa aja. Iya abang bisa puasa, saya bagaimana? Kan gitu, ngurus abang juga, ngejaga abang juga dari binatang buas di hutan, Pak. Di hutan dibuangnya. Sabar. Lalu tanpa udah ngelihat gelagat curiga istrinya, Nabi Ayub bilang, kamu diem-diem, jangan kemana-mana, jangan pergi ninggalin saya. Kalau pergi tanpa izin nanti kamu saya pukul, gitu kan? Ketika dia ngelihat Nabi Ayub badannya makin kurus, merintih, belatung banyak di badan dia, perempuannya itu isinya pergi ke pasar, Pak, mencari roti gandum. Roti gandumnya itu dibeli melalui apa? Oh, rambutnya dipotong. Rupanya di Arab tuh rambut laku dipotong, kan mahkota, Pak. Dipotong rambutnya, ditukerin dengan roti gandum buat makan Nabi Ayub. Karena kasihan sama suaminya nggak makan. Setelah balik dari pasar, dia lihat Nabi Ayub di situ ada roti. Dia tanya, ini roti dari mana? Saya bang beli di pasar. Uang dari mana? Saya menjual rambut saya. Lah kalau kita kira-kira marah nggak? Lagi sakit, bini pulang bawa makanan. Lu punya duit dari mana? Jual rambut. Ya biar dia jual rambut, begitu ya. Tapi Nabi Ayub karena dia nabi, dia nggak terima. Takut sabarnya ini nggak lulus, Pak. Takut sabarnya nggak lulus. Lalu dimaki-maki, bininya diusir, dipukul, terus diusir. Udah pergi sana. Kalau nggak nurut apa kata saya, kamu udah pergi tanpa izin dan memotong rambut tanpa izin suami. Ya, diusir, pergi bininya Nabi Ayub. Pergi dengan nangis, sedih, mikirin takutnya Nabi Ayub dimakan macan, takutnya dimakan ular. Ketika dia pergi menangis tuh, berhenti di suatu tempat, dia berduduk ngelamun mikirin suaminya. Tiba-tiba nggak lama ada yang megang pundaknya. Pas dia nengok, isinya Nabi Ayub, pas melihat ke belakang ada laki-laki ganteng luar biasa. Apa kata perempuan, kamu siapa? Kok ada di sini? Saya ini suami kamu Ayub. Oh bukan, Ayub mau lagi terkapar, udah sakaratul maut, udah mau mati, ya kan? Sakit parah bertahun-tahun. Saya Ayub, Neng, suami kamu. Kamu apa ciri suami kamu? Apa? Dia punya tai lalat di belakang telinga, ya kan? Setelah dilihat ada tai lalat di belakang telinga, baru dia yakin bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Ayub. Lalu ditanya, kenapa engkau bisa begini, berubah menjadi ganteng? Ketika engkau pergi menangis setelah memberikan roti pada saya, Allah menurunkan malaikat Jibril, dan tapak kaki kamu tadi yang kamu menangis di sini, Allah keluarkan air Zam-Zam. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk memandikan saya dengan air Zam-Zam tersebut. Dimandikan, semua lukanya hilang, penyakitnya sembuh. Hasil dari apa? Buah kesabaran. Itu, Pak. Ya.
buah kesabaran kayak gitu. Kita nggak akan mampu jadi Nabi Ayub, Pak. Ya, nggak bisa. Masalah sedikit aja kita marah, belum sabar itu, Pak. Ya, jauh. Wa qala alaihi salatu wassalam, selanjutnya wa qala tentu bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, mata jarra'a abdun jar'atan afdala indallahi min jar'atin ghaizin kazomaha ibtiqa wajhillah. Mata jarra'a abdun, tidak ada orang menundukkan seorang hamba, memberikan minuman kepada seorang hamba jur'atan dengan satu tegukan. Maksudnya orang yang memberi minuman dengan satu tegukan itu afdala indallah, lebih utama di sisi Allah daripada min jur'atin ghaizin kazomaha, daripada menghilangkan, lebih daripada menghilangkan kemarahan, daripada menahan kemarahan, ibtigha awajhillah, dengan mengharapkan ridho Allah. Jadi ketika kita memberi minuman satu tegukan itu lebih utama, tapi ngasih minumnya dengan mengharapkan ridho Allah, lebih utama daripada menahan amarah yang luar biasa. Tuh, tetap ngasih minum yang paling utama, ya. Wa qala sallallahu as-sabru wasiyatun min wasayallahi. Sabar itu adalah wasiat daripada wasiat-wasiatnya Allah. Sabar itu wasiat, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha mas-sabirin. Ada lagi apa dalil Pak Haji tentang sabar itu banyak? Iya itu. Banyak sekali soalnya, ya. As-sabru wasiyatan. Sabar ada wasiatun adalah suatu wasiat min wasayallahi, daripada wasiat-wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Fi ardihi, di buminya Allah. Bagi siapa? Man hafizaha najah. Bagi orang yang bisa menjaganya, najah, dia akan selamat. Jadi ketika kita dikasih sabar, dijaga. Dikasih musibah, kita jaga musibah ini dengan sabar. Kalau kita bisa menjaganya musibah ini dengan kesabaran kita, najah, maka Allah akan menyelamatkan. Itu loh, Pak. Kenapa sih kayaknya murung aja lagi kena musibah nih? Ya, terus udah saya pasrah dan sabar sama Allah. Udah ketentuan dari Allah, udah takdir dari Allah. Jangankan kejadian seperti saya, daun yang rontok, satu lembar daun kering yang rontok tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan rontok. Tidak akan jatuh tanpa izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya dikasih ujian kayak gini. Ujian yang paling berat itu apa? Ujian yang paling berat, ya yang terjadi sama kita, ya rata-rata nggak punya duit lah, pusing gitu kan. Apalagi yang ngontrak, apalagi punya utang banyak, setoran banyak, pusing aja gitu. Ya, wa man dayya'aha, barang siapa yang menyepelekan kesabaran ini, halaka, maka dia akan hancur. Ya, bahkan saya menyepelekan musibah ini, barang siapa yang wa man dayya'aha, barang siapa yang menyepelekan atau menyia-nyiakan kesabaran ini, halaka, maka dia akan hancur. Gimana mau sabar? Ente ngomong enak aja sabar. Coba ente jadi saya, itu marah namanya, ya kan? Udah sabar udah diem. Orang sabar tuh diem, Pak, nggak ngoceh. Kalau ngoceh namanya bukan sabar, namanya ngegerutu, ngedumel. Itu katanya sabar. Ngoceh ya kan? Ngedumel aja. Orang nggak ngedumel berarti kagak ikhlas. Karena lawannya ikhlas, sabar itu adalah ikhlas. Dan lawan daripada sabar tidak ikhlas itu adalah kebalikan daripada sabar. Waqala Musa, waqala sallallahu alaihi wasallam, habisin dulu hadisnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhiyallahu ta'ala ila Musa ibn Imran alaihi wasallam." Uhiyallah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wasallam. Apa wahyunya kepada Nabi Musa? Ya Musa, man lam yarda biqada'i
walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai falyakhruj min baini ardi was samai wal yatlub lahu rabban siwai. Ini bahaya. Allah memberi wahyu kepada Musa, berbicara kepada Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, malam yardo bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho dengan kodok saya, dengan ketentuan saya, dengan ketetapan saya, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar dengan ujian dari saya. Dikasih ujian gak sabar, ngegerutu aja, ngedumel aja, kesal aja sama Allah. Terus walam yashkur ala walam yashkur na'mai, dan tidak pernah bersyukur nikmat yang saya kasih buat orang itu. Dikasih sehat gak pernah bersyukur, bisa bernapas lancar gak pernah bersyukur, bisa jalan sehat gak pernah bersyukur, bisa melihat, bisa mendengar, semuanya gak pernah disyukurin. Ya kan? Kita menganggap kita itu seolah-olah kita, padahal enggak. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Falyakhruj, maka keluarlah, min ardi, dari bumi saya. Maka falyatlub lahu robban siwai, falyatlub, maka carilah buat orang tersebut robban siwai, Tuhan selain saya. Kalau enggak ridho dengan kodok saya, ketetapan saya, tidak sabar dengan ujian saya, tidak terima kasih dengan nikmat saya, kata Allah, cari Tuhan yang lain. Tetapi jangan tinggal di bumi saya, jangan tinggal di langit saya. Itu suruh nyari Tuhan lain kan angel, susah, nyari kemana lagi Tuhan itu. Nggak ketemu, ya kan? Kita hidup ini sepertinya belum mengenal Tuhan kayaknya, ya kan? Mengenal Allah itu bukan berarti kita, oh ini Allah bentuknya begini, enggak. Adanya langit dan bumi, adanya kita, bukti adanya Allah. Ketika ini udah ketentuan dari Allah, ridho dah. Terus dikasih ujian, bala itu bencana atau ujian, sabar. Terus dikasih nikmat banyak, alhamdulillah ya Allah, dikasih sehat. Mahal loh Pak, sehat harganya Pak Haji, ya mahal nggak? Mahal. Jantung aja nih ratusan juta Pak, satu jantung segede gini Pak, ya kan? Belum ginjal, belum hati, belum liver, waduh banyak bener. Belum otak, waduh banyak Pak. Ya, mata copot satu aja Pak, bingung kita, di mana ngelemnya? Ya, syukurin nikmat Allah, pasti Allah tambahin apa yang menjadi kewajiban kita, pasti tambah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepada saya, la azidannakum, pasti, maka lam taukid kalimat ini. La azidannakum, pasti saya tambahin buat kalian. Wala in kafartum, dan jikalau kalian ingkar atas nikmat saya, inna azabi lasadid, sesungguhnya siksa saya lasadid, pasti sangat pedih. Ada kalimat penguat Pak, lam taukid, pasti sangat pedih ancaman Allah kalau orang yang nggak pernah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih sempat ngaji, itu bersyukur Pak, ya kan? Dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru indal musibati bitis amiati darajatin. Orang yang bersabar, sabar ketika musibah, bitis amiati darajatin, Allah akan berikan 900 derajat. Dapat derajat Pak, 900 derajat. Ketika kita sadar dapat ujian, musibah, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak, sabar Pak, Allah ganti dengan 900 derajat. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabru sa'atin, bersabar sebentar. Punya sifat sabar aja, sedikit aja, 1 jam aja bersabar. Apa kata Nabi? Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dengan sabar. Kalah harta dengan sabar Pak. Kalau kita sabar, repot. Gimana bisa sabar? Bojone melu-melu, ada duit, istri teriak-teriak nggak punya beras, kerjanya bingung, kerja belum digaji. Sabar gimana ini? Ya kan? Karena kita sebetulnya malu Pak. Kalau kita mengaku miskin, sementara Allah maha kaya, malu Pak. Contoh gini, contoh Mas Hadi bos gede lah, Pak Haji bos gede lah, orang paling kaya, sampean dekat sama Pak Haji. Loh, kok makannya itu kok cuma
bala-bala satu, ntar siang satu, ngirit. Lah kan dekat sama Pak Haji, orang kaya. Masa sampai makanan bala-bala basi umpamanya kan? Yang ke bawah jeleknya mana? Ini kan? Masa dekat sama orang kaya makannya bala-bala satu? Secara logika kayak gitu, Pak. Apalagi Allah ghaniyun 'anil alamin. Maha kaya, tidak membutuhkan alam. Kita yang membutuhkan Allah, Allah enggak butuh kita. Saking kayanya Allah. Kenapa kita merasa miskin? Berarti kalau kita bukan hamba Allah. Kalau kita merasa miskin, laisal gina ginal ardi walakinnal gina gina nafsi, kata Nabi. Yang disebut kaya itu bukan kaya harta, walakinnal gina gina nafsi, tetapi yang disebut kaya yang sebenarnya adalah ginan nafsi, kaya hati, kaya jiwa itu lah. Iya kan? Alhamdulillah ya Allah dikasih tangan 5. Coba dikasih tangan 2 kan repot, Mas. Minum angel gitu. Jari ini loh. Delok. Gimana minumnya susah ya. Dikasih 3 juga atau hilang 1 ini enggak ada kan susah juga, Pak. Jempolnya hilang, ya Allah, jempol hilang kemana ini kagak bisa. Karena kita kurang bersyukur, Pak. Iya kan? Kan kita merasa miskin aja. Padahal Allah Maha Kaya, Pak. Allah enggak pernah teriak-teriak. Allah memberi tanpa dipinta, itu namanya karim, Pak. Sadarin pelan-pelan. Terus waqala sallallahu ini 2 hadis lagi. Nabi bersabda, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, as-sabrun alal faraidi. Sabar ketika melakukan ibadah wajib. Sabar melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun alal musibati. Sabar ketika terjadi musibah. Yang kedua. Yang ketiga, sabrun ala azannas. Bersabar ketika dihina oleh manusia atau disakiti oleh manusia. Terus yang keempat, wasabrun alal fakri, bersabar atas kemiskinan. Ya, sabar itu ada 4. Pertama, sabar melakukan perintah wajib atau kewajiban. Yang kedua, sabrun alal faraidi. Yang pertama, yang kedua, sabrun alal musibah. Sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabrun ala azannas. Sabar atas hinaan atau cacian manusia, wasabrun alal fakri, dan bersabar atas kemiskinan. Itu. Fasabru alal faraidi, sabar melakukan kewajiban adalah taufikun, akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru alal musibah, orang yang bersabar atas musibah masubatan, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru alal azannas, dan orang yang bersabar atas hinaan, cacian, hujatan manusia mahabbatun, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru alal fakri ridallah, orang bersabar atas kemiskinan ridallahu taala, ridallahi taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak yang sukses diuji kemiskinan, tapi orang jarang yang sukses diuji kekayaan. Benar, Pak? Orang miskin bisa sabar, orang kaya nggak bisa sabar, Pak. Kayaknya buru-buru karena dia merasa memiliki. Itu kesalahan orang kaya, padahal itu adalah milik Allah. Yang terakhir, iza hadasa ala abdin musibatin, apabila terjadi ala seorang hamba musibatin, sebuah musibah, idza hadasa ala abdin musibatin, apabila terjadi atas seorang hamba suatu musibah, musibatun suatu musibah, fi badanihi, di badan dia, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau anaknya, pastaqbala zalika, maka hadapinlah kenyataan tersebut. Itu loh, Pak. Ketika terjadi menimpa kita ujian berupa musibah, diri kita sakit, harta kita hilang, anak kita sakit atau hilang, pastaqbala bazalika bisobrin jamilin, maka hadapi kenyataan dengan sabar yang sempurna. Istihya Allahu yaumal qiyamah, pasti dia, karena dia merasa malu kepada Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ketika kita di musibah kita harus sabar dan merasa malu sama Allah. Apa? Ayyun siba lahu mizanan au yansurahu dewana, maka ada ditimbang oleh Allah mizanan, nanti ditimbang oleh Allah itu pahalanya, Pak, ditunjukin. Wa au yunsaru lahu dewanan, atau Allah akan menyembunyikan catatan amal kebaikannya. Tamat kalimat surat. Tamat ya, Pak. Kitab Tantiul Qadr selesai. Ya, minggu depan kita baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi